Saya pernah mendengar cerita dari teman saya mengenai seorang kafir memberikan air minum kepada seekor anjing. Dan seorang kafir itu masuk surga. Ini ngawur ya. Ini hadis palsu pun tidak ada seperti ini. Ini hadis riwayat temanmu tadi. Yang ada seorang wanita pezina ya, bainama kalbun biraqiyatin kada yaqtuluhu al-atash isra'athu baghiyun min baghaya bani Israil. Kata Nabi SAW, terkala seekor anjing sedang berputar-putar di suatu sumur. Anjing itu kehausan. Dia haus air di depan mata, tapi dia enggak bisa berenang, dia enggak bisa turun. Lihat air di depan mata hanya muter-muter aja. Tiba-tiba ada seorang wanita pezina, kasihan lihat anjing ini. Maka dia pun turun, dia lepaskan sepatunya, dia turun ke sumur, dia isi airnya, kemudian dia naik ke atas, kemudian dia minumkan. Fasaqathu, maka dia pun beri minum kepada anjing tersebut. Faghafarallahu laha bihi, maka Allah pun mengampuni wanita pezina ini karena amal solehnya tadi. Jadi maksud saya, ada amalan-amalan yang dibangun di atas keikhlasan yang luar biasa, kelihatannya sepele, tapi merupakan sebab orang masuk surga. Ya, sebaliknya ada amalan-amalan yang kelihatannya sepele, sebab orang masuk neraka. Contohnya kata Nabi SAW, ya, dakhalat imra'atun nar fi hirratin habasatha. La hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Seorang wanita masuk neraka jahanam gara-gara seekor kucing. Tidak dikasih makan, dikekang, tidak dikasih makan dan tidak dibiarkan cari makan sendiri. Hatta mata, sampai kucingnya mati. Hari ini masuk neraka. Dan para ulama telah menjelaskan, Ibnu Qayyim rahimahullah dan yang lainnya, bahwasanya wanita tadi karena keikhlasannya dia memberikan minum kepada seekor anjing. Tadi bukan orang kafir, tapi orang yang beriman, cuma pelaku dosa besar. Maka dia pun dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memaafkan. Kita kan punya akidah bahwasanya masalah dosa besar tahta masyiatillah. Kata Allah, semua dosa besar di bawah kehendak Allah. Kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain apa? Kesyirikan. Oleh karenanya dosa besar apapun, kalau ada orang meninggal dalam kondisi dosa besar, tidak boleh kita vonis pasti masuk neraka. Karena setiap dosa besar di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Bisa jadi Allah azab, bisa jadi Allah ampuni. Dan pasti ada pelaku dosa besar yang Allah ampuni. Dan pasti ada pelaku dosa besar yang Allah tidak ampuni. Pasti ada pelaku dosa besar yang Allah ampuni dan pasti ada dosa besar yang pelaku dosa besar yang Allah tidak ampuni. Karena wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Oleh karena kalau orang yang meninggal dunia dalam kondisi bermaksiat, lagi mencuri, tahu-tahu mati. Ditembak polisi, mati. Kita bilang pasti masuk neraka? Jawabannya tidak. Belum tentu. Kita bilang kalau Allah berkehendak Allah ampuni, kalau berkehendak Allah masukkan surga. Kalaupun dia masuk neraka tidak kekal karena dia belum kafir. Tapi memvonis dia masuk neraka pun enggak boleh. Karena dia tidak melakukan kekufuran. Ada orang merampok, tahu-tahu membegal, tahu-tahu dikumpul sama masyarakat, dipukulin sampai mati ya. Kasihan ya. Ya sudah tewas ya. Dia jahat maka dibalas dengan kejahatan. Dia mati, akhirnya kita belum tentu dia masuk neraka jahanam. Karena setiap pelaku dosa besar tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berzina tahu-tahu mati. Ada. Lagi berzina. Ini saya dapat cerita benar kenyataan orang lagi berzina tahu mati. Ya. Lagi berzina mati. Ada orang meninggal ya, sedang asik nonton film porno, tahu-tahu meninggal. Kemarin saya baca di mana? Di Jepang, kejatuhan majalah porno di rumahnya. Tidak tahu itu mati nikmat atau mati adab. Mungkin lagi di puncak-puncak kenikmatan, tahu-tahu di Allah. Ya. Jadi apakah dia masuk neraka? Jawabnya belum tentu. Waliyadzubillah ya. Belum tentu, itu semua dia bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi orang pelaku zina ini sudah melakukan kebaikan. Orang yang meninggal dalam kondisi zina saja belum bisa dipastikan masuk apa? Neraka. Apalagi wanita ini sudah melakukan apa? Kebaikan. Maka dia sudah kasih minum kepada anjing tersebut. Maka Allah ampuni dosanya gara-gara hal tersebut. Sebenarnya Allah menjelaskan bahwasanya yang buat dia diampuni sebenarnya bukan masalah memberi kepada anjing tersebut, tapi keikhlasan yang ada dalam hatinya. Karena waktu itu tidak ada orang yang lihat. Ya. Dia tolong anjing tersebut dengan agak susah turun ke sumur, itu pekerjaan perempuan susah. Kemudian fanazat muqaha, dia lepaskan sepatunya, menjelaskan bahwasanya dia pegang sepatu dan manjat
Tidak susah, tidak gampang. Kemudian minum kepada anjing, hewan yang hina. Setelah itu anjingnya pun pergi, tidak bilang jazakillah khairan. Pergi. Jadi dia benar-benar ikhlas. Karena keikhlasan itu maka diampuni. Karena sebagian orang salah paham. Saya pernah ngisi pengajian pas di Mekah. Tahu-tahu ada yang protes. Ustaz, tadi saya bahas tentang masalah bahayanya zina. Bagaimana ancaman orang berzina, bagaimana adab di alam kubur, bagaimana adab di neraka jahanam. Kata dia, Ustaz jangan terlalu sangar Ustaz. Zina itu ada orang minum anjing aja selesai. Jadi dia anggap perkaranya mudah. Ente berzina, minta maaf tinggal cari anjing kasih minum. Ya, zina lagi cari anjing kasih minum. Anjing enggak ada kasih kucing. Itu enggak benar, bukan begitu ceritanya ya. Ya. Kita bilang ada juga dosa di kelihatan sepele bikin orang masuk apa? Neraka jahanam. Maka tidak boleh kita memandang dalil dari satu sisi saja. Ya, lihat bagaimana Nabi ditanya tentang seorang wanita, ya. Ya, tasumun nahar, taqumul lail, senantiasa puasa sunnah, senantiasa salat malam, senantiasa bersedekah, wa fi lisaniha syai'un yu'dhi jiranah. Tapi dia kalau ngomong menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah SAW, hiya finnar, di neraka. Jadi yang benar bukan wanita kafir yang beri minum kepada seekor anjing, tapi wanita pezina. Allah ampuni dia karena kebaikan yang dia lakukan. Ustaz, bagaimana cara mengantisipasi syubhat-syubhat pada din kita yang terkadang datang dengan tiba-tiba? Yang pertama, kita menjauhi majelis syubhat. Ente jangan sok, ya. Ente jangan sok pintar. Apalagi ente tidak pernah belajar agama dengan baik. Kemudian ente berkelana mengembara di dunia internet. Ingin tahu apa sih perkataan Ustaz itu? Apa sih perkataan Mu'tazilah? Apa sih perkataan Jahmiyah? Ente terperangkap syubhat tidak bisa jawab. Nanti sudah itu datang ke Ustaz, Ustaz saya kena syubhat. Siapa suruh ente kena syubhat? Ustaz dibikin susah. Ente makanya jangan sok pintar, jauhi majelis syubhat. Syubhat kalau sudah masuk susah keluar. Tidak gampang, kecuali ente dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente suruh cari kebaikan, jangan cari kesesatan. Oleh karenanya berusaha mengambil ilmu dari masdar yang jelas, sumber yang jelas. Saya sering sampaikan kalau orang aja mau berobat cari dokter pilih-pilih, bukan berarti semua dokter jelek, tidak. Dokter yang bagus, ada dokter yang kurang bagus. Ya. Kita milih-milih karena ini berkaitan dengan kesehatan kita. Apalagi berkaitan dengan akidah. Maka seorang belajar dari sumber yang jelas. Jangan dia spekulasi. Karena kalau syubhat sudah masuk, susah. Tidak gampang, ikhwan. Seperti Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini orangnya wara, orangnya zuhud. Orang terpedaya karena dia orangnya zuhud. Akhirnya dinasihati orang tidak terima lagi. Kenapa? Sudah jatuh cinta sama Amr bin Ubaid. Mau diapain? Ikhwan, saya sampaikan ini karena ya, demi keselamatan kita bersama. Ya. Saya tidak ingin murid-murid saya yang saya ajari kemudian dapat syubhat kemudian termakan dengan syubhat tersebut. Ya. Saya tidak ingin. Saya tidak ingin muridnya para ustaz sudah ngajarin antum lama. Tahu-tahu antum kena syubhat. Ya. Antum berpegang teguh dengan syubhat tersebut. Kita tidak ingin. Meskipun resikonya mungkin kita dicerca dan dicela. Meskipun resikonya kita dicela, dituduh yang tidak-tidak. Tapi tidak lain kecuali kita ingin apa yang sudah diajari oleh para ustaz selama ini terjaga. Bagaimana menyikapi keluarga yang meyakini Allah ada di mana-mana? Saya katakan, sebenarnya orang Islam di Indonesia akidahnya sudah benar, Allah di atas. Cuma mereka tidak pandai untuk mengungkapkan. Sering kalau mereka menghadapi masalah, kita serahkan kepada yang di atas. Sering atau tidak? Sering di mana-mana. Sudah itu urusan yang di atas ente. Ente di bawah enggak usah ribut. Urusan yang di mana? Di atas. Itu sudah ungkapan semua orang. Mau orang enggak ngaji, mau tukang apa, tukang bakso, mau petani, semuanya kalau ada masalah bilang apa? Serahkan yang di atas. Maksud mereka serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Tapi kalau tanya Allah di mana, mereka bingung. Allah di mana-mana. Sebenarnya maksud mereka Allah di mana-mana, kalau kita bawa kepada makna yang benar, maksudnya ilmu Allah di mana-mana. Seperti firman Allah, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akbar illa huwa ma'ahum aina makan. Di akhirnya inna Allah bima ta'maluna basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kalian melihat bahwasanya Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi?
Tidak ada 3 orang berbisik-bisik kecuali keempatnya adalah siapa? Allah. Tidak ada 5 orang berbisik-bisik kecuali keenamnya adalah siapa? Allah. Maksudnya ketiganya, keempatnya adalah Allah, keenamnya adalah Allah, maksudnya ilmunya. Allah ya wa huwa ma'ahum aina makanu. Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Maksudnya apa? Ilmu Allah, bukan zatnya. Kalau zatnya ente kemana-mana Allah ikut, kan nggak benar seperti itu. Ente ke WC Allah ikut, berarti di mana-mana zatnya. Bukan zatnya yang di mana-mana. Dan ini akidah Jahmiyah. Itulah Al-Imam Ahmad. Jadi Jahmiyah juga ada bagi 2, ada Jahmiyah mutakallimah, ada Jahmiyah mutasawwifah. Nanti bingung lagi antum, enggak usah dibahas. Jadi Imam Ahmad sudah bantah sejak dulu dalam bukunya Al-Rad 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah. Beliau membantah tentang masalah ini yang mengatakan Allah di mana-mana. Ya, jadi kita bilang, kita bawakan kepada makna yang benar. Katakanlah mereka mengatakan Allah di mana-mana, maknanya benar, yaitu ilmu Allah di mana-mana. Ya, bukan zatnya. Makanya Nabi Musa dan Nabi Harun berkata, "Innana nakhafu ayyafruta alaina aw ayyatgha." Ya Allah, kami takut kalau Firaun berbuat berlebih-lebihan kepada kami atau melampaui batas. Kata Allah, "La takhafa, innani ma'akuma." Janganlah kalian berdua takut wahai Musa dan Harun. Sungguhnya aku selalu bersama kalian berdua. Allah jelaskan apa maksud bersama kalian berdua. Asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat. Bukan zatnya tapi mendengar dan melihat. Jadi jangan khawatir. Aku bersama kalian akan menolong kalian. Jadi pertanyaan orang-orang kampung secara umum Allah di mana-mana, kita jelaskan, Bu, Ibu sudah benar Allah di mana-mana. Tapi maksudnya bukan zat Allah, maksudnya ilmu Allah di mana-mana. Kalau zat Allah berarti enggak benar, kelazimannya bahaya. Berarti Allah di WC, Allah di kamar kita, Allah di perut kita, Allah di mana? Karena di mana-mana ya ada Allah, itu enggak benar. Jadi sebenarnya mereka sudah meyakini Allah di atas, hanya saja mengungkapkannya kurang apa? Kurang pintar mengungkapkan.